kayak wah keren banget sih. Pastinya ini film bakal jadi film terheboh lah ya, aku doakan karena memang Hai 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 hai. kaget ya langsung tiba-tiba join. Oke, first of all juga congratulations buat Kak Prilly dan Kak Junior buat film terbarunya. Jadi nanti aku bakal kepoin nih film-film dari Kak Prilly dan Kak Junior. Pastinya tadi juga banyak yang udah kepo nih, penasaran sama cerita film. Nah, boleh nggak sih Kak Prilly dan Kak Junior diceritain sebenarnya film ini tuh menceritakan tentang kisah apa sih, Kak? Siapa yang cerita? Ayo, siapa dulu nih? Ini nggak Siapa yang mungkin cerita? aku ya. Jadi malah Hah? Oke, siapa ini? Gimana? Ya, masa mau aku nih Kak yang ceritain? Jun, maaf Jun, kebanyakan promo Jun. Oke. Iya. Gimana nih, gimana? Oke. 12 cerita Glenn Anggara. Itu Nah, tunggu ya. iya. 12 cerita Glenn Anggara ya. Nah. Oke. 12 cerita Glenn Anggara itu bercerita sebenarnya ada dua perspektif di sini. Ada perspektif Shena. Nah, karena aku jadi Shena, aku ceritain dulu ya perspektif Shena. Jadi ada perempuan Shena. Nah, Shena itu dia adalah tipe kuat nih. Dia tipe perempuan yang udah apa. Nah, terus dia itu dulu sekolahnya itu mawar berhenti tapi sebenarnya galak, terdengar Oke. judas, misterius, macam. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanannya di mana dia harus menerima kenyataan kalau dia itu punya gagal ginjal. Jadi dia tadinya fokus ke pendidikannya, yang tadinya dia tuh fine, dia harus geser fokusnya sedikit ke kesehatan dia. Dia harus memikirkan kesehatannya dong. Terus juga memikirkan mamanya karena kena papahnya pun meninggal gitu. Jadi turun drastis banget. Jadi dia benar-benar harus fokus. Nah, itulah kayak kelam banget ya. Nah, terus dia ngerasa harapan dia menuliskan 12 keinginan dia. Nah, terus dia minta mengabulkan keinginan. Kenapa Glenn? Tonton aja filmnya ya, tapi long story short dia meminta Glenn untuk keinginannya yang bisa itu menorehkan cerita hidup Glenn. Ngebuat Glenn itu belajar. Makanya namanya film itu banyak banget kalian bisa pelajari tentang bagaimana orang yang karakternya beda jauh, karakter itu persistence dan punya Glenn yang ngejalanin hidup tuh let it flow aja gitu, kayak happy go aja gitu. Nah, kalau dari Glenn gimana Glenn? Ya gitu lah ya. Ya, emang long story short emang itu benar. Jadi ini ceritanya tentang 12 permintaan Shena, 12 keinginan Shena yang akan dikabulkan oleh Glenn gitu. Dan 12 itu semua tuh lucu-lucu semua sih permintaannya. Ada yang gemes, ada yang sedih gitu. Macem-macem lah ya. Oke. Prilly tadi putus-putus tau gak sih ngomongnya? Iya, Kak Prilly tadi agak sedikit putus-putus sih. Oh gitu. Sekarang udah cek. Masih putus-putus? Agak jelas, agak putus-putus juga. Daerah mana sih? Mungkin karena aku di jalan, tapi lagi di jalan kali ya. Jadi jaringannya nggak stabil ya. Tapi sinyal aku full sebenarnya. Ya udah. Tadi ada mau nanya apa tadi, Kak? Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, karena tadi mungkin udah disampaikan juga ya sama Kak Prilly inti dari film 12 cerita Glenn Anggara. Tapi aku tuh agak kepo nih, sebenarnya reason Kak Prilly dan Kak Junior untuk ambil project film 12 cerita Glenn Anggara tuh gimana sih sampai oke nih Kak Prilly aku mau join di project ini, pun Kak Junior seperti itu. Nah, bisa diceritain nggak sih reason intinya tuh untuk gabung di project film ini?
Kalau aku sih, menurut aku ini filmnya bagus banget ya. Dari skripnya, dari awal sinopsis udah bagus banget. Terus ternyata pas lihat skripnya itu jauh lebih bagus lagi. Skripnya aja kita pas reading, Prilly udah nangis-nangis kerja itu dia. Wah, dan penasaran nih. Ada apa ya? Iya, Makanya jadi ceritanya emang sedih banget. Bener-bener iya. nyentuh hati. Alasan aku juga skrip sih. Karena aku bener-bener baca skrip tuh aku bener-bener lihat kan apa sih yang pengen disampaikan ke penonton. Message dari film ini apa sih? Karena setiap film pasti punya isu atau punya pesan yang kita sampaikan. Nah, terus pas baca tuh dari awal sampai ending gitu ya, aku nangis karena aku sangat tersentuh sama pesan yang film ini ingin sampaikan gitu. Bahkan dia ngebuat aku tuh jadi banyak banget belajar dari keinginan Shena gitu. Terus bagaimana Glenn menyikapi Shena. Banget belajar lewat film ini juga. Prilly, sorry, Pil. Kamu nutupin ini nggak? Speakernya nggak? Enggak. Ini masih nggak? Cek. Oh, udah, Halo? saya udah mendingan. Oke. Nah, jadi aku jatuh cinta sama skripnya dan aku juga jatuh cinta sama karakter Shena. Dan that's the main reason why I want to give this offer gitu. Udah dikasih kisi-kisi ya, ada sedih-sedihnya. Tapi sebelumnya Kak Prilly sama kayak Junior ini udah pernah satu project film belum, atau mungkin film ini yang pertama jadi project Kak Prilly dan Kak Junior? Belum sih, kita belum pernah satu project sama sekali. Ini baru pertama kali. Cuman emang aku sama Prilly udah kenal dari 4 tahun lalu. Oh, oke, berarti untuk ngebangun ini kayaknya jaringan Kak Prilly udah mulai ini ya. Udah, nggak apa-apa, aku aja ngomong. Oke, kita ngobrol dulu aja ya. Oke, by the way Kak Junior, berarti untuk membangun chemistry ini dalam project film ini tuh ada kesulitan atau karena memang sebelumnya udah kenal, tapi jadinya mudah, atau tetap aja harus ada ada usaha gitu untuk emang menyatukan chemistry antara Kak Junior dan Kak Prilly? Sebenarnya sih nggak sesusah itu ya kalau masalah chemistry, soalnya emang kita udah kenal dari 4 tahun lalu, jadi ngobrol juga udah nyambung, malah kita pas kenal jadi kayak ketemu lagi itu kita kangen-kangenan. Sebenarnya jadi gampang sih, dan Prilly itu orangnya easy going banget dan open minded yang orang gampang banget bro. Jadi kita selalu ngobrolin apapun itu, kita obrolin, dan kita sering banget bahas skripsi. Gak tahu ini kenapa mati sendiri, coba ya kita joinin lagi sama Kak Prilly sebentar. Boleh. Sorry ya Kak Junior. Ya biar asik aja kita ngomongnya bertiga gitu. Oke. Mana nih? Prilly? Lagi di jalan ya, nggak stabil mungkin. Coba undang lagi. Nah, udah ada. Let's go. Man. Nah, Hai, balik sorry lagi. banget, aku nggak tahu kenapa mati sendiri, aneh. Yes, oke. Oke, nggak apa-apa Kak Prilly, kita lanjutkan aja ya. Tadi aku sempat nyinggung untuk ngebangun chemistry sih antara Kak Prilly dan Kak Juju. Tadi juga Kak Junior udah mention bahwa sebelumnya kan udah kenal ya dari 4 tahun yang lalu, dan dari Kak Junior sendiri sebenarnya nggak ada yang gimana-gimana gitu untuk ngebangun chemistry-nya ya mudah gitu. Nah, dari sisi Kak Prilly sendiri nih untuk ngebangun chemistry sama Kak Junior di film 12 Cerita Agen Anggara itu gimana nih Kak? Boleh kali diceritain? Ya seperti yang Junior ngomong ya, kayak bangun chemistry tuh nggak susah, dan aku nggak punya formula khusus untuk membangun chemistry sih sebenarnya. Apalagi sama Junior, waktu awal-awal Junior ke Bali tuh main sama aku, jadi aku tahu banget waktu awal-awal dia mau berkarir gitu. Kita udah bertemu as a friend, jadi pas tiba-tiba kita ketemu di sebagai rekan kerja yang kita harus konsentrasi sama karakter, bener-bener mudah banget untuk kita tuh bisa berdiskusi gimana karakternya, gimana scene ini mau kita bawain, dan semuanya. Jadi nggak ada problem apa-apa sih untuk membangun chemistry, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Dan Junior tuh tipe yang senang berdiskusi, senang bertanya gitu, dan aku juga orang yang senang cerita, senang ngomong, jadi pas. Iya, soalnya kayak Kak Prilly kan di dunia perfilman itu udah lama banget ya. Putus-putus nggak? Aku juga tahu Kak Prilly dari zaman sinetron juga. Halo, putus-putus nggak? Putus-putus nggak? Enggak.
Enggak sih, jelas-jelas. Udah aman, Kak. Oke, jadi untuk Sebentar. Jangan parkir di sini. Oke. Sorry, ini sinyalnya. Aduh, maaf banget ya, aku sampai di jalan soalnya. It's okay. Yang aku mau tanya lagi nih Kak, untuk proses syuting dari film ini tuh kira-kira memakan waktu berapa lama sih? Hampir sebulan lah. Oh, sebulan. Halo? Berarti di tahun 2022, Aduh, Kandri ini jelek banget sinyal di sini. Masih di tahun 2017 2021 ya. Tuh mana pilih nih? Kayak kita itu 2020 akhir apa 2021 awalan gitu. Soalnya kita syutingnya 1,5 tahun lalu. Oh, udah cukup lama juga ya. Karena aku proses baca itu lumayan masih, kita mulai dari wedding yang sebulan, habis itu kita syuting juga sebulan. Oke. Aku juga sempat baca nih, berarti film 12 Cerita Gen Anggara itu ada spin-off-nya dari Mariposa ya Kak ya? Iya, benar. Oh, oke. Mariposa itu film pertamanya Mariposa, terus di ini spin-off ke karakter Glenn-nya gitu, karakter Glenn. Tuh makanya yang udah pernah nonton Mariposa jangan lupa untuk nonton film 12 Cerita Gen Anggara ya. Nah, pasti sama-sama seru banget karena aku juga terbiasa nonton Wayang Mariposa dan aku juga penasaran banget ya, aku pasti nonton banget film ini karena melihat trailernya itu kayak makin penasaran ya. Kalau untuk aku nih kayaknya teman-teman yang lain pun sama sih. Dan yang mau aku tanya lagi nih Kak, untuk kesulitan dalam proses syuting ini ada nggak sih misalnya kayak wah kayaknya adegan ini harus retake berkali-kali nih, atau misalnya kayak ada proses dimana yang ngebuat Kak Prilly sama Kak Junior itu kayak harus apa ya harus retake gitu aja Kak, retake berkali-kali, ada nggak ya? Nggak ada sih. Oh nggak ada, jadi so far prosesnya lancar banget ya. Lancar, kita reading sebulan tuh, jadi kita pas syuting pun kita jarang megang skrip, paling megang skrip kayak baca-baca sekilas, habis udah ingat, karena kita reading setiap hari selama sebulan, bener-bener baca. Kita reading setiap hari, abis itu kita melakukan simulasi juga, jadi kita bahkan udah tahu kayak blockingannya apa segala macam, setnya mau dibikin kayak gimana gitu, jadi pas take malah nggak megang skrip sama sekali, udah jalanin aja gitu, jadi nggak ada sih yang kita retake gitu. Keren. Oke. Kalau kesan ini Kak selama proses syuting film ini yang kayaknya nggak pernah dilupain gitu ya sampai sekarang, boleh diceritain Kak? Aku yang nggak bisa dilupain dari aku adalah dari film ini itu pas aku take adegan di rumah Shena, itu ada adegannya di trailer pas aku pelukan sama Mama yang mata aku udah bengkak berair mata itu aku nggak bisa ngelupain proses itu sih, karena scene itu memberikan sesuatu hal gitu ke aku, kayak meninggalkan rasa yang susah untuk dihilangin gitu, kayak abis take itu aja aku cuma bisa diem dan nggak bisa diganggu gitu, karena rasa yang dikasih sama scene itu berat banget, dan itu yang nggak bisa aku lupa sih. Itu juga yang ngebuat aku kayak makin banyak belajar gitu, makin banyak mengerti karakter Sienna tuh kayak gimana ya, pokoknya itu sedih banget deh itu. Dan kan Kalulu penulis novelnya tuh udah dikasih nonton, tapi dikasih nonton yang belum editan ininya lah, belum sempurna gitu. Dia dikasih nonton untuk dilihat aja gitu, ditonton aja keseluruhan ceritanya. Terus pas adegan itu dia tuh nangis banget, nangisnya tuh sampai nggak bisa berhenti. Jadi aku senang banget lah, kayak rasa yang aku rasain tuh juga terasa ke penonton. Itu sih yang nggak bisa aku lupain. Iya, bener. Banyak banget sih nih adegan yang kamu gimana Ju? Ya. Aku scene di keluarga aku juga, itu kehangatan di keluarga aku. Terus scene sama temen-temennya banyak banget sih yang berkesan banget buat aku. Scene sama Sienna juga ambulan itu. Jadi banyak banget lah ya. Oke, ini buat para penonton juga nih yang udah join live, jangan lupa kalau misalnya mau kepo, mau tanya-tanya tentang filmnya Kak Prilly dan Kak Junior, boleh nanti aku bantu untuk sampaikan. Oke. Ini banyak banget nih. Banyak banget. Coba 12 kita bikin aja. Iya, 12 Cerita Gen Anggara. Boleh tahu nggak sih tayangnya tuh kapan Kak Prilly sama Kak Junior? Tayangnya 18 Agustus 2022. Jadi not ya, jangan lupa datang bareng temen-temennya semuanya, terus bareng pacarnya ya, bareng keluarganya. Ini
special screening di masing-masing kota nanti ada. Coba dicek-cek deh. Betul, dan hari ini juga semua cast akan ada di Sarinah jam 5 sore ini. Jadi kalau kalian mau ketemu sama kita sekarang, ketemu sama kita ya hari ini di Sarinah. Tuh, sekarang kan nontonnya cuma di live, nanti kalau di Sarinah langsung ketemu Kak Prilly loh. Betul, dan ketemu sama Juju juga. Tuh kan. By the way, Kak Prilly, Kak Juju nih ada pertanyaan nih dari Nadal Sidih. Pertanyaannya, Kak Prilly dalam memerankan Sienna ini, bagian yang paling susah untuk diperankan itu apa katanya Kak? Bagian yang paling susah apa ya? Aku harus mengerti perspektif Sienna tentang hidup sih, karena ada kesamaan antara aku sama Sienna. Kayak kita tuh pengennya kelihatan kuat gitu, walaupun sakit atau apa, tapi nggak mau dikasihanin, nggak mau bilang-bilang. Tapi ada yang nggak sama Prilly, dan itu aku harus lebih dalemin lagi karakternya karena aku kurang bisa relate gitu. Kayak misalnya Sienna pas tahu dia gagal ginjal tuh dia jadi ngelihat dunia tuh kelam banget, pahit gitu, sehingga dia lupa mensyukuri hal-hal sederhana yang sebenarnya dia udah punya. Nah sedangkan kalau Prilly, aku sih orangnya cepat ketawa ya. Jadi kalau misalnya ada masalah atau aku sedih, aku tuh ketawain aja gitu loh. Itu bukan Sienna banget. Kalau Sienna tuh dia nggak bakalan ketawa. Ada kali bisa dihitung jari berapa kali aku senyum di film ini. Jarang banget aku senyum. Bener-bener gak ada aku senyum di film ini. Nah sedangkan Prilly kan orangnya ketawa mulu ya. Kayak orang sampai suka ngomong si Prilly pernah sedih gak sih? Karena ada masalah pun aku ketawain aja. Nah jadi aku yang paling susah adalah aku harus ngerti perspektif Sienna. Kenapa sih dia kayak gitu? Kenapa sih dia ngeliat hidup tuh kayak udah pahit banget, udah kelam banget? Kenapa dia merespon segala sesuatu hal kayak gini caranya? Gitu sih. Jadi yang paling sulit tuh karena aku sama Sienna punya perbedaan yang lumayan signifikan. Jadi aku harus benar-benar ngerti apa yang Sienna rasain, harus benar-benar masuk ke dalam karakter Sienna. Ya, di Sienna itu hidupnya kelam banget tuh. Hidupnya kelam banget sampai ketemu sama Glenn. Tapi itu nggak jadi kebawa kan peran Sienna ke peran Kak Prilly aslinya? Atau ada beberapa yang kebawa gitu? Mungkin kebawanya tuh pas di set sih ya. Pas di set tuh aku denger review dari teman-temanku, padahal aku nggak nyadar juga aku begitu. Katanya aku jadi banyak diem dan aku jadi susah diajak ngobrol katanya. Emang iya Ju? Coba gimana Kak? Setelah ada itu syuting itu. Enggak, pas lagi syuting itu kan kata Abun, aku tuh diem doang, kayak aku kebanyakan diem gitu kalau lagi pada kumpul-kumpul. Masa sih? Halo? Ya jaringannya lagi nih. Ya. Oke deh Kak Juju, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Ada proses tertentu nggak dari kalian berdua untuk bangun chemistry? Kayak pergi bareng atau makan bareng gitu? Ini aku sama Prilly membangun chemistry ya. Kita makan bareng aja di set, di lokasi gitu doang sih. Kita nggak ada yang bangun chemistry yang gimana banget, nggak. Kita memang kita jalan juga ya, kita ngobrol mulu sih ya. Kita bercanda di lokasi itu udah bikin chemistry-nya ini. Kita wedding kan selama seminggu itu tiap hari ketemu soalnya. Oke, jadi emang ada proses khusus ya, kayak harus ngedate bareng dulu gitu atau makan bareng dulu? Nggak ada ya, ini buat kakak berarti. Ini Kak Prilly kenapa nih kok stresnya gitu? Nggak ada lah. Menurut aku kayak chemistry itu bisa dibangun lewat ngobrol dan berdiskusi gitu. Itu aku ya. Kalau aku tuh kalau di saat aku ngobrol sama orang itu dan orang itu tertarik, terus aku juga bisa mengimbangi topik dia, terus kita udah mulai nyaman ngobrol bareng, itu udah chemistry. Jadi nggak perlu dibuat-buat ngedate bareng atau nonton bareng tuh nggak perlu sih menurut aku. Iya. Oke, ini sambil sebenarnya udah banyak banget sih pertanyaan, cuman ini kita lagi filter dulu pertanyaan yang lainnya. Oke. Baca-baca ini banyak banget ya. Banyak banget nih ini dari fans Kak Juju dan fans Kak Prilly. Sukses terus ya Kak. Oke. By the way, ini Kak Prilly sama Kak Juju tuh ke Sarinah jam berapa Kak? Jam 5. Jam 5 ya, sampai jam? Jam 5 udah di sana. Iya, jam 5 kan, Mbak? Oh, jam 5 udah di sana. Iya, jam 5. Oke, bentar lagi ya. Oke. Ju, cepetan jalan ya. Aduh, ini udah jam 4. Aku sudah mau nyampe, aku nggak tahu nunggu di mana coba. Aduh. Kak,
Kalau aku Aku gimana mau Kak? nanya lagi nih ya. Kira-kira Apa? nih target dari Kak Prilly dan Kak Juju untuk selanjutnya setelah film ini Hmm? ada nggak? Target setelah film? Targetnya sih aku sih nggak punya target apa-apa ya. Hmm. Karena yang penting aku udah memberikan yang terbaik untuk film ini, kru-kru yang lain juga, pemain yang lain juga. Cuma yang pasti pengen banget si film 12 Cita Glen Anggara bisa banyak yang nonton dan bisa banyak orang yang mendapatkan hal-hal positif dari film ini, pesan-pesan positif, pelajaran juga. Karena jujur aku sebagai aktornya aja, aku banyak belajar lewat film ini. Jadi ya semoga banyak yang suka. Oke, dari Kak Juju? Tadi apa? Berharap apa? Target selanjutnya Tar- setelah film ini. Oh, targetnya sih aku ya targetnya itu ya sama kayak sama sama kayak Kak Prilly. Aku berharapnya Apa tuh? banyak apa yang kita maksud dari film ini, banyak yang ngambil makna-maknanya, karena ini banyak banget yang bisa kalian dapetin sih setelah nonton film ini, karena bisa aja keluar dari bioskop dan udah punya perspektif yang berbeda tentang kehidupan gitu. Ya, jadi Kalau target kita masih seandainya seputar film 12 Cerita Glen Anggara ya, belum ada target selanjutnya. masih fokus di situ lah ya. Hmm. Oke, oke Kak Prilly, Kak Juju, aku doakan semoga film ini nanti bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia ya. Dan juga karena jangan lupa nih yang belum nonton trailernya atau baca sinopsisnya, mending baca dan lihat dulu karena memang sekeren itu ya, dari trailernya juga tuh udah buat kita semakin penasaran dan pengen cepet-cepet ke 18 Agustus ya. Ya, Yes. semoga lancar promo filmnya dan juga semoga film ini bisa menorehkan kesan yang nggak terlupakan ya untuk para penonton. Dan Amin, dari amin. Kak Prilly Thank you sama so Kak Juju, much. iya dari Kak Prilly atau Kak Juju ada yang mau disampaikan untuk film ini ke para penonton di sini? Pokoknya jangan lupa ke bioskop tanggal 18 Agustus 2022 karena film ini bagus banget. Aku aja sampai minta di casting untuk bisa main di film ini. Dan film ini juga bisa jadi pemanis di tengah-tengah film-film serius dan film-film yang menegangkan yang lagi tayang nih. Ya, Oke, oke, ya oke. kalian bisa dapat satu genre yang tidak menegangkan dan bisa ngajak semua umur lah untuk nonton ini gitu. Kalau dari aku jangan lupa untuk nonton, karena ini menurut aku kalau apa sih bahasa Indonesia word itu apa sih Apa? word it, Apa sih? karena kalian nggak akan Tadi Kak. karena kalian nggak Worth akan it. menyanyiakan ini, maksudnya kalian nggak akan sia-sia gitu kalau misalnya nonton film ini. Kalian bakalan Oke. banyak banget banyak banget yang bisa diambil, kalian bakal seru dan menyenangkan, nggak bakal biasa lah 2 jam kalian untuk nonton ini. Jadi jangan lupa nonton dan jangan nonton bajakan. Betul. By the way, ada satu pertanyaan lagi nih Kak sebelum kita tutup. Ini pertanyaannya dari Ellie. Seberapa mirip karakter kalian dengan kepribadian Prilly dan Junior? Seberapa mirip karakter kalian dengan kepribadian aslinya ya mungkin dari Kak Prilly dan Kak Junior? Nanti sampai 10. Berapa? Berapa? Aku kayak 5 deh, setengah-setengah. Soalnya kayak yang tadi aku ceritain, ada kayak perbedaan signifikan antara Shena dan Prilly dalam menghadapi masalah gitu. Kalau Shena tuh kan menghadapi masalah sangat bitter gitu, pahit, kelam. Kalau aku tuh kan orangnya ketawa-ketawa aja ya orangnya ya. Bener-bener kayak ya udah ketawa aja gitu. Sedangkan Shena tuh kayak jarang banget ketawa. Jadi aku tuh syuting ini bener-bener harus konsentrasi penuh untuk tidak ketawa gitu. Dengan respon kayak biasanya tuh aku kalau improvisasi merespon lawan main aku tuh kadang kalau ada ketawa tuh aku bisa ketawa gitu. Kalau ini tuh nggak bisa karena Shena tuh ngeliat hidup udah gelap banget gitu. Itu perbedaannya sih. Cuma persamaannya adalah aku sama Shena sama-sama tipe yang punya target gitu, punya mimpi gitu, kayak udah tahu mau ngapain dan fokus banget untuk mencapai mimpi itu gitu. Oke, dari Kak Juju? Kalau aku 6 lah kayaknya. 6 karena aku ada beberapa karakter yang mirip di bagian cueknya. Tapi beda ya, susah ngejelasin kalau karakter Glenn, soalnya dia ada perubahan karakter gitu berjalannya film.
Jadi yang awalnya dia yang bener-bener yang sesuka hati dia, nggak punya tujuan hidup, sampai dia berubah jadi dia tahu tujuan hidupnya apa, dia tahu apa yang harus lakuin, dan dia menjadi lebih dewasa gitu. Jadi kalau bilang BP bingung, aku BP mana? Karena kan beda perubahan gitu. Iya. Tuh udah dijawab ya tadi. Dari Kak Prilly 5, dari Kak Juju 6. Oke, thank you ya buat Kak Prilly sama Kak Juju udah ngeluangin waktu untuk live. Dan juga pasti lagi sibuk promo. Semoga sehat-sehat selalu juga. Sukses untuk film ini, dan semoga film ini bisa sesuai dengan harapan Kak Prilly dan Kak Juju juga ya. Amin. Thank you so much Kak Prilly dan Kak Juju. Thank you. Makasih ya. Bye. Bye-bye. Thank you. Mau di-save gak ini?